Aku terbangun karena bau hangus, bukan mimpi, bukan firasat. Hidungku perih, tenggorokanku terasa gatal, dan ada sesuatu yang menusuk dari arah dapur. Malam itu rumah seharusnya sunyi, hanya suara kipas angin di kamar dan napas suamiku yang teratur di sampingku. Tapi di tengah keheningan, bau hangus itu masuk pelan-pelan ke dalam kamar seperti tamu tak diundang. Aku menahan napas sejenak, mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin cuma sisa masakan tadi sore. Mungkin cuma kompor yang belum benar-benar dingin. Mungkin pikiranku berusaha mencari alasan seperti biasa. Tapi semakin lama, bau itu bukan berkurang, justru makin kuat. Ada sesuatu yang dipanaskan terlalu lama. Bukan sekadar tumisan, bukan sekadar bumbu. Ada rasa getir, sedikit seperti plastik terbakar bercampur minyak. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku melirik suamiku. Raka masih tertidur, wajahnya tenang, seakan dunia baik-baik saja. Di luar, jarum jam dinding di ruang tengah mungkin sedang bergerak pelan, tapi waktu terasa berhenti di dadaku. Antara ingin tetap diranjang atau bangkit dan keluar, mendekati sumber bau yang selama ini selalu dilarang untuk kudekati. Karena ada satu aturan tak tertulis di rumah ini. Jika malam sudah lewat, aku tidak boleh mendekati dapur. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Naya. Setelah menikah dengan Raka, aku ikut tinggal di rumah orang tuanya. Alasan kami sederhana, menabung, menunggu cukup modal untuk punya rumah sendiri dan mengurus mertua yang tinggal sendiri setelah ayah Raka meninggal beberapa tahun lalu. Di luar, semuanya tampak seperti cerita keluarga biasa. Menantu tinggal dengan mertua, berbagi atap, berbagi dapur, berbagi kehidupan. Ibu mertuaku, yang kupanggil ibu, terkenal di keluarga besar sebagai ratu dapur. Masakannya selalu jadi rebutan kalau ada acara. Dari awal, ia langsung mengambil alih dapur sepenuhnya. Ia bilang, ia senang memasak. Lagi pula, menurutnya, aku sudah cukup lelah membantu Raka di warung kecil kami setiap siang. Aku saja yang urus dapur. Begitu katanya suatu sore sambil tersenyum. Kamu istirahat saja, Naya. Perempuan kalau kecapekan nanti sakit. Lagi pula, ibu sudah terbiasa. Aku sempat merasa beruntung punya mertua seperti itu. Siapa yang tidak senang kalau ada yang mau memasak setiap hari? Tapi, lama-kelamaan, aku menyadari sesuatu yang aneh. Ibu bukan sekadar senang mengurus dapur. Ia menjaganya. Seperti menjaga sebuah rahasia. Siang hari, ia tampak biasa saja. Masak, cuci piring, menata bumbu. Aku boleh membantu mengiris bawang atau cuci sayur, asalkan mengikuti caranya. Tapi begitu matahari tenggelam, ada perubahan kecil yang awalnya tidak terlalu kupikirkan. Setelah makan malam, ibu selalu membereskan dapur seorang diri. Ia hampir tidak pernah mengizinkanku ikut. Kalau aku berdiri terlalu lama di dekat kompor, ia akan menepuk lenganku pelan. Sudah Naya, kamu ke kamar saja. Perempuan muda jangan keluyuran di dapur malam-malam. Katanya sambil tertawa ringan. Nanti dibilang tidak ada kerjaan, mondar-mandir di dapur. Awalnya, aku ikut tertawa. Kupikir itu hanya bercanda. Tapi beberapa hari kemudian, saat aku kebetulan pergi ke dapur, lewat jam 11 malam karena kehausan, ibu menatapku dengan tajam. Kenapa belum tidur? Suaranya datar. Aku cuma mau ambil air minum, Bu. Jawabku gugup. Ibu menatap ke arah kompor yang sudah padam, lalu kembali menatapku. Lain kali, kalau sudah malam, bilang saja ibu. Biar ibu yang ambil. Dapur kalau malam-malam bahaya. Banyak cerita orang kecelakaan karena ceroboh. Sejak saat itu, aku mulai merasa aneh. Setiap malam, setelah semua lampu dipadamkan, aku sering mendengar suara panci, sendok yang berbenturan pelan, atau sesuatu yang seperti pintu lemari dibuka tutup dari arah dapur.
Kadang terdengar juga suara kompor dinyalakan, bunyi khas gas yang tersulut api. Aku pernah bertanya pelan pada Raka, "Mas, ibu suka masak? Apa malam-malam begitu?" Raka hanya mengangkat bahu. "Paling cuma hangatin sesuatu. Ibu kan susah tidur. Ya biarin saja, Nay. Lagi pula itu rumah dia dari dulu. Kita cuma numpang." Jawaban itu diam-diam melukai sesuatu dalam diriku. Kita cuma numpang. Mungkin itu benar, tapi rasanya aku seperti orang luar di rumah yang juga menjadi tempat tinggalku. Malam itu, ketika bau hangus kuat membuatku terbangun, kalimat ibu terngiang di kepalaku. "Dapur kalau malam-malam bahaya." Bahaya untuk siapa? Aku duduk perlahan di tepi ranjang, berusaha tidak membuat kasur bergoyang. Raka menggerakkan sedikit tubuhnya, tapi tidak bangun. Entah kenapa, aku merasa ia tidur terlalu pulas untuk ukuran seseorang yang biasanya gampang terbangun oleh suara kecil. Tadi sebelum tidur, ibu menyuguhkan teh hangat untuk kami di ruang tengah. Katanya, teh herbal supaya badan tidak pegal. Aku mengingat kembali cara ibu menatap Raka saat ia menghabiskan tehnya. Ada sesuatu di tatapan itu yang saat itu tidak kupahami. Kini, di tengah bau hangus yang menusuk, ingatan itu terasa jauh lebih berat. Aku melangkah keluar kamar. Koridor menuju dapur remang hanya diterangi lampu kecil dekat ruang tengah. Setiap langkah terasa seperti mengguncang lantai yang rapuh. Di ujung lorong, pintu dapur tertutup rapat. Di bawahnya ada garis tipis cahaya kuning. Tanda lampu di dalam masih menyala. Aku berhenti beberapa langkah sebelum pintu. Telingaku berusaha menangkap suara. Ada bunyi sesuatu yang mendidih perlahan, seperti minyak yang dipanaskan terlalu lama. Sesekali, aku mendengar suara sendok beradu dengan panci, pelan tapi jelas. Ada juga sesuatu yang lain, suara seperti desahan atau gumaman. Aku tidak yakin. Tanganku berkeringat dingin. Sederhana saja sebenarnya. Aku tinggal mengetuk pintu dan bertanya apa yang ibu lakukan. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang merasa kalau aku membuka pintu dapur malam ini, aku tidak akan bisa menutup mata lagi terhadap banyak hal. Aku berdiri di sana, antara takut dan penasaran. Ibu selalu bilang dapur malam-malam itu berbahaya. Dan sekarang, yang berbahaya rasanya bukan cuma kompor gas. Aku mengulurkan tangan, hampir menyentuh gagang pintu, ketika tiba-tiba suara itu berhenti. Bunyi sendok, bunyi panci, semuanya hilang. Hanya ada suara detak jam dinding dari ruang tengah yang samar. Lalu, suara langkah pelan mendekati pintu dari dalam dapur. Aku buru-buru mundur beberapa langkah. Jantungku seperti hampir melompat keluar dari dada. Pintu dapur tidak langsung terbuka. Justru lampu di bawahnya padam. Koridor makin gelap dan aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. "Naya?" Suara ibu terdengar pelan dari dalam, tapi tidak berasal dari balik pintu. Seperti suara yang melayang di udara. "Kamu belum tidur?" Aku menelan ludah. "Iya, Bu. Tadi cium bau hangus." Ada jeda beberapa detik. Lalu ibu tertawa kecil, terdengar seperti tawa yang dipaksakan. "Ibu cuman hangatin masakan tadi sore, ketelnya sedikit gosong. Sudah ibu matikan, kamu jangan ke dapur malam-malam, nanti pusing sama baunya. Sana, kembali ke kamar." Kata-kata itu terdengar manis, tapi ada sesuatu yang membuatku menggigil. Cara ia menekankan, "Jangan ke dapur malam-malam," bukan seperti permintaan, lebih seperti perintah. Aku menatap pintu dapur yang kini gelap. Bau hangus masih menusuk, meski mulai bercampur dengan bau karbol yang samar. Tanpa sadar, langkahku mundur pelan, menuruti suara ibu. Tapi di dalam dada, aku tahu sesuatu sudah berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal. Larangan ibu bukan karena ia ingin melindungiku. Larangan itu sepertinya untuk melindungi sesuatu yang ia tidak ingin kulihat. Dan bau hangus malam ini adalah peringatan pertama yang akhirnya berani kudengar. Pagi harinya,
Bau hangus itu sudah hilang, hanya menyisakan rasa aneh di tenggorokan dan kepala yang berat, seperti habis menangis semalaman, padahal mataku kering. Aku menyiapkan diri seperti biasa, membantu Raka bersiap ke warung, dan pura-pura lupa bahwa malam tadi aku berdiri di depan pintu dapur dengan jantung berdegup tidak karuan. Ibu sudah duduk di meja makan, seolah tidak terjadi apa-apa. Di depannya ada sepiring gorengan yang masih hangat dan secangkir teh. Ia menyapaku dengan senyum tipis. "Pagi, Naya. Tidur enak?" Aku melirik ke arah dapur. Pintu sudah terbuka lebar sekarang. Di dalam, semuanya tampak biasa saja. Kompor, panci, rak bumbu. Tidak ada bekas kebakaran kecil, tidak ada noda hitam berlebihan. Hanya sedikit wajan yang tampak mengkilap, mungkin baru saja digosok. "Iya, Bu," jawabku. "Tadi malam saya sempat bangun, bau hangusnya kuat sekali." Ibu tertawa pelan, menepuk kursi di sampingnya menyuruhku duduk. "Kamu memang hidungnya peka sekali. Cuma ketel air yang kelamaan di atas kompor. Ibu juga hampir lupa. Tapi sudah beres, tidak usah dipikirkan." Cara ia mengucapkan, "tidak usah dipikirkan," justru membuat otakku ingin memikirkan lebih dalam. Namun aku hanya mengangguk, menahan kata-kata di tenggorokan. Di bawah meja, jemariku saling menggenggam erat. Siang itu, setelah warung mulai sepi, Raka duduk di kursi plastik kecil sambil memainkan ponselnya. Aku berdiri di belakang meja, mengelap sisa tumpahan saus. "Mas," panggilku pelan. "Mas kemarin malam tidurnya nyenyak sekali ya?" Raka menguap, mengusap wajah. "Iya, heran juga. Padahal biasanya jam sekian aku sudah bangun. Padahal bau hangusnya kuat banget," kataku. "Mas tidak cium?" Ia menggeleng, tertawa. "Mungkin aku capek, Nay. Lagian kan ada ibu. Kalau ada apa-apa di dapur, dia pasti sudah urus. Kamu jangan kebanyakan nonton berita deh." Nada suaranya setengah bercanda, setengah meremehkan. Kalimat itu menancap di dadaku. "Kamu kebanyakan nonton berita. Kamu terlalu cemas. Kamu terlalu mikir." Itu bukan pertama kalinya ia berkata seperti itu. Setiap kali aku mengeluhkan sesuatu yang menurutku ganjil tentang ibu, jawabannya selalu sama. Aku terlalu sensitif. Sore harinya, sebelum pulang, ada seorang laki-laki paruh baya datang ke warung. Kulitnya kecoklatan, bajunya lusuh tapi rapi. Di pundaknya tergantung tas pinggang kecil, dan di tangannya ia menggenggam obeng serta kunci pas. "Ini warungnya, Bu Sari?" tanyanya. Aku menggeleng ramah. "Bukan, Pak. Ini warung saya sama suami. Kenapa ya?" Ia menatap sekeliling, lalu menghela napas. "Maaf, saya kira ini. Rumah depan sana ya yang punya ibu-ibu berjilbab. Agak galak, tapi suka masak banyak." Ia menunjuk arah rumah kami. Aku langsung paham. "Oh, itu mungkin ibu mertua saya." Lelaki itu mengangguk. "Saya tadi dipanggil ke rumah itu, katanya buat cek sambungan gas. Tapi saya mau tanya, Bu, memang sering ada masalah di dapur situ?" Pertanyaan itu membuatku menegakkan punggung. "Memang kenapa, Pak?" Ia menatapku sebentar, seolah ragu perlu jujur atau tidak. Lalu ia memilih duduk di kursi plastik di dekat pintu warung, menaruh tasnya di pangkuan. "Saya tukang servis kompor, selang gas." "Begitu," jelasnya. "Ibu mertua panjenengan itu tadi minta saya cek selang. Katanya takut bocor. Tapi waktu saya masuk dapur, saya cium bau hangus yang tajam. Bukan cuma minyak, seperti sesuatu sengaja dibiarkan terlalu lama di atas api." Dadaku terasa sesak. "Bau hangusnya kayak apa, Pak?" "Kayak kain atau kertas yang digoreng," jawabnya pelan. "Ada bekas gosong menghitam di pinggir kompor." Saya tanya. Beliau bilang cuma ketumpahan bumbu, tapi bekasnya berlapis, bukan sekali dua kali. Tanganku yang memegang lap tiba-tiba berhenti bergerak. "Pak, terus Bapak bilang apa?" "Saya cuma bisa ingatkan," katanya. Saya bilang, bahan-bahan yang mudah kebakar jangan didekatkan ke kompor, jangan sengaja ditinggal nyala. Gas,
Kalau sering dibuat bermain begitu, lama-lama berbahaya. Bisa meledak, bisa kebakaran. Sudah banyak kejadiannya. Ia menatapku tajam, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengar. Apalagi kalau rumahnya dihuni banyak orang. Aku menelan ludah. Ibu bilang apa? Beliau cuma tertawa. Jawabnya. Katanya, saya kebanyakan khawatir. Katanya dia sudah pengalaman. Tapi saya lihat di matanya. Entah ya Bu, saya cuma tukang. Tapi ada hal yang bikin saya tidak enak. Tidak enak bagaimana? Seperti dapurnya dipakai buat sesuatu yang tidak seharusnya. Katanya pelan. Maaf, saya tidak berani campur urusan rumah orang. Tapi kalau panjenengan tinggal bareng, ya saya bilang saja, bau hangus yang sengaja dibiarkan itu bukan hal kecil. Kata sengaja membuatku merinding. Selama ini, aku selalu berpikir ibu hanya ceroboh. Terlalu tua untuk ingat mematikan api. Terlalu lelah. Tapi tukang servis ini yang tiap hari berkutat dengan kompor, gas, dan segala bentuk kecelakaan kecil melihat hal lain. Sebelumnya Bapak sudah pernah dipanggil ke sini? Tanyaku. Ia berdehem. Sudah 2 kali. Kali pertama katanya kompor macet. Kali kedua katanya selang bocor, padahal cuma longgar sedikit. Tapi setiap kali saya datang, selalu ada bau gosong yang aneh itu. Jadi bukan pertama kali, bukan hanya semalam. Aku merasakan dunia seolah bergeser beberapa senti. Tiba-tiba, semua kepingan kecil yang selama ini kuabaikan mulai bergerak mendekat satu sama lain. Malam-malam penuh suara panci dan sendok. Larangan keras untuk tidak mendekati dapur. Bau hangus yang datang berkali-kali. Suami yang selalu tidur terlalu nyenyak. Dan sekarang tukang servis yang berkata dapur itu seperti sedang dipakai untuk sesuatu. Terima kasih, Pak, kataku pelan. Terima kasih sudah cerita. Ia mengangguk, menatapku sebentar dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Campuran iba dan peringatan. Kalau panjenengan merasa ada yang aneh, jangan diam saja, Bu. Kadang bahaya itu datangnya pelan-pelan, lewat hal yang kita kira cuma kebiasaan. Setelah ia pergi, aku berdiri cukup lama di pintu warung, menatap jalan pulang ke rumah. Rasanya seperti menatap lorong yang ujungnya gelap. Di sana ada rumah tempat aku tinggal, tempat aku tertawa, makan, tidur. Tapi tiba-tiba, rumah itu juga terlihat seperti tempat yang menyimpan sesuatu yang bisa membakarku hidup-hidup. Malam itu, setelah warung tutup, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Ibu tampak biasa, terlalu biasa malah. Ia menyuruhku istirahat di kamar, sementara ia menyelesaikan urusan di dapur. Naya, kamu pasti capek, biar ibu yang beres, katanya lembut. Perempuan, jangan terlalu lama di dapur kalau sudah malam, nanti mukanya cepat tua. Bercandanya kali ini justru membuatku ingin menangis. Aku berdiri di ambang pintu ruang tengah dan dapur, memperhatikan punggungnya yang mondar-mandir. Cahaya lampu menerpa rambutnya yang mulai memutih, tangan yang cekatan memindahkan panci, membuka lemari, menuang sesuatu ke dalam wajan. Di sudut dekat kompor, aku melihat sekilas wajan besar yang bagian bawahnya menghitam pekat. Ibu sering masak apa malam-malam begitu? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Macam-macam, jawabnya tanpa menoleh. Hangatin lauk, buat stok besok, kadang goreng bumbu. Kenapa? Saya cuman heran, kataku pelan. Tukang servis gas tadi bilang, sering ada bau gosong kalau kesini. Gerakan tangan ibu sempat berhenti sepersekian detik, nyaris tidak terlihat kalau aku tidak memperhatikannya. Lalu ia tertawa kecil. Ah, tukang servis itu saja yang lebay, cari-cari alasan supaya dipanggil terus, dasar orang cari duit. Katanya sambil kembali mengaduk wajan, tapi nada suaranya sedikit berubah, lebih tegang, kurang leluasa. Aku melangkah mendekat setapak. Ibu, kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya. Kalau ibu capek, jangan paksakan di dapur malam-malam. Ibu menoleh sekilas. Tatapannya menelanjangi wajahku, seperti hendak membaca apa yang benar-benar kupikirkan.
Bibirnya tersenyum, tapi matanya tidak. "Kamu istirahat saja, Naya," katanya pelan. "Dapur itu urusan ibu. Kamu cukup jadi tamu yang manis di rumah ini." Kata-kata tamu yang manis itu menusuk lebih dalam daripada semua sebelumnya. Aku bukan tamu, aku menantu, istri anaknya, bagian dari rumah ini. Tapi bagi ibu, sepertinya aku seseorang yang cukup dekat untuk disuruh ikut membantu. Namun, cukup jauh untuk tidak diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu dapur. Malam mulai merambat naik. Raka lagi-lagi cepat tertidur setelah minum teh dari ibu. Bau hangus mulai merayap pelan dari arah dapur. Tidak setajam semalam, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa ini bukan kejadian sekali dua kali. Di dalam kepala, suara tukang servis tadi siang terus terngiang. Bau kain atau kertas yang digoreng, bekas gosongnya berlapis. Bisa berbahaya kalau sengaja dibiarkan. Jika sengaja. Aku berbaring di samping Raka yang terlelap, menatap langit-langit kamar yang remang. Di luar, jam terus bergerak menuju tengah malam. Aku sadar, aku sudah melewati batas di mana aku bisa pura-pura tidak tahu. Malam bau hangus kemarin, bukan kebetulan. Dan kalau aku tetap diam, suatu saat mungkin bukan cuma dapur yang hangus, mungkin seluruh hidupku. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu kuanggap angin lalu. Setiap sore, setelah kami pulang dari warung, ibu akan menyuruhku istirahat di kamar atau menonton televisi di ruang tengah. Ia sendiri menghilang di dapur lebih lama dari biasanya. Kalau aku berdiri terlalu dekat, ia akan mencari cara halus untuk menjauhkanku. "Naya, coba cek cucian di belakang, sudah kering belum?" "Naya, tolong rapikan lemari di kamar, ibu lihat tadi berantakan." "Naya, kamu tidak capek? Tidur siang sana." Selalu ada alasan untuk membuatku tidak terlalu sering berdiri di dekat dapur. Suatu siang, saat ibu tidur di kursi ruang tamu karena kelelahan, aku memberanikan diri masuk ke dapur sendirian. Dapur tampak biasa, tapi ada beberapa hal yang membuatku merinding. Di pojok dekat kompor, aku melihat tumpukan panci dengan bagian bawah menghitam tebal seolah dipanaskan terlalu lama berkali-kali. Bukan sekali lupa mematikan api. Lapisan gosong itu seperti bukti kebiasaan, bukan kecelakaan. Aku membuka salah satu lemari atas. Di sana, kusimpan beberapa peralatan baking yang kubawa dari rumah kontrakan lama sebelum pindah ke sini. Di belakang loyang-loyang itu, tanpa sengaja tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan datar, sebuah map plastik bening. Aku menariknya pelan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dilipat. Jantungku berdegup lebih cepat saat kulihat logo perusahaan asuransi di pojok atas salah satu kertas. Polis asuransi kebakaran rumah, terbaca di sana. Mataku bergerak cepat menelusuri isi. Di bagian data tertulis nama ibu, dan di bagian lain tertulis nama Raka sebagai ahli waris. Nilai pertanggungannya cukup besar, cukup untuk membeli rumah baru dan membuka usaha yang lebih besar dari warung kami sekarang. Tanganku bergetar. Kertas itu bukan masalah. Banyak orang punya asuransi rumah. Tapi hatiku menolak tenang saat mengingat bau hangus yang berulang kali mengisi rumah ini. Bau gosong yang seolah sengaja diciptakan. Aku membuka satu lembar lain. Di sana ada daftar pembayaran premi tertulis rapi dan di bagian bawah tercetak kalimat yang membuatku menggigil. Perlindungan penuh atas kerusakan rumah akibat kebakaran, termasuk kerusakan dapur dan peralatan di dalamnya. Aku hampir menjatuhkan kertas itu ketika suara sandal berdecit terdengar dari luar dapur. "Naya?" suara ibu. Aku buru-buru memasukkan kembali kertas-kertas itu ke dalam map, mengembalikannya ke belakang loyang. Degup jantungku menggema di telinga. Aku nyaris tidak sempat menutup pintu lemari ketika ibu masuk, matanya langsung menyapu ruangan. "Kamu sedang apa?" tanyanya, nada suaranya datar.
Ambil loyang buat besok, Bu. Jawabku cepat, berusaha tersenyum. Ia memperhatikan wajahku beberapa detik, lalu sudut bibirnya terangkat sedikit. Loyang itu di dapur belakang, bukan di sini. Yang ini ibu simpan untuk ibu pakai. Aku mengangguk, berpura-pura salah ambil. Padahal aku tahu persis aku sendiri yang menaruh loyang-loyang itu di lemari ini beberapa bulan lalu. Ibu memindahkannya, bukan karena butuh, tapi untuk menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Sejak saat itu, aku tidak bisa lagi melihat dapur dengan cara yang sama. Setiap kali mencium sedikit bau hangus, pikiranku langsung melayang ke lembaran polis asuransi itu. Malam berikutnya, ketika ibu menawarkan teh sebelum tidur, aku memperhatikan lebih saksama. Aroma teh itu sedikit berbeda. Ada bau rempah yang menenangkan, tapi juga sedikit getir di akhir. Raka meminumnya sampai habis dengan sekali teguk, sementara aku hanya menyesap seperlunya. "Naya, kok cuma sedikit?" tanya ibu. "Sudah cukup, Bu. Kalau kebanyakan, nanti malah tidak bisa bangun pagi," jawabku pelan. Ibu tertawa singkat. "Ya sudah, yang penting Raka habis. Kasihan, dia capek sekali." Ada penekanan halus di kalimat itu, seolah yang perlu tidur nyenyak hanyalah anaknya, bukan aku. Malam itu, seperti dugaan, Raka kembali tidur sangat pulas. Bahkan ketika motor lewat kencang di depan rumah dan kaca jendela sedikit bergetar, ia tidak bergerak sama sekali. Sementara mataku justru sulit terpejam. Aku tahu aku harus berhenti hanya berprasangka. Aku butuh sesuatu yang bisa kulihat, kudengar, dan jika perlu, kutunjukkan pada orang lain. Sesuatu yang tidak bisa disapu bersih hanya dengan kata kebetulan. Pelan-pelan, aku bangkit dari ranjang. Kuambil ponsel dari meja kecil di samping kasur, memastikan baterainya cukup. Aku berjalan keluar kamar, hati-hati agar lantai tidak berderit. Koridor gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu kecil dekat altar di ruang tengah. Suara dari dapur mulai terdengar. Ada bunyi kompor dinyalakan, bunyi logam menyentuh logam, seperti panci yang diletakkan di atas api. Lalu bunyi plastik diremas, kain ditebarkan. Sesekali ada suara batuk kecil, mungkin karena asap. Aku menahan napas. Kaki-kakiku terasa seperti bukan milikku saat melangkah mendekati sudut yang mengarah ke dapur. Di dinding dekat pintu, ada rak kecil tempat kami biasa menaruh kunci dan dompet. Di atasnya, posisinya agak tinggi, ada bingkai foto keluarga yang tergantung. Aku berdiri di bawahnya, berusaha menstabilkan tanganku yang bergetar. Kubuka aplikasi kamera di ponsel, mengganti ke mode video. Tanpa terlihat dari arah dapur, aku mengangkat tangan dan menaruh ponsel di atas rak, menyandarkannya ke bingkai foto, menghadap ke arah pintu dapur yang terbuka sedikit. Dari celah itu, kamera bisa melihat sebagian ruang dapur, kompor, meja, bayangan orang yang bergerak. Aku menekan tombol rekam, lalu mundur beberapa langkah, kembali ke ujung lorong, pura-pura hendak ke kamar mandi kalau sempat dipergoki. Jantungku memukul dada begitu kencang hingga aku takut suara detaknya terdengar sampai ke dapur. Dari tempatku berdiri, aku mendengar ibu bergumam sendiri. Kata-katanya tidak seluruhnya jelas, tapi beberapa potongan masuk ke telingaku. "Sedikit lagi, gosongnya harus pas. Kalau terlalu kecil, tidak akan ada yang percaya. Yang penting, mereka pikir kecelakaan." Kata mereka membuat tengkuku dingin. Siapa mereka itu? Pihak asuransi? Tetangga? Keluarga besar? Aku ingin mendekat, tapi aku tahu mengganggunya sekarang bisa membuatnya curiga. Jadi, aku hanya berdiri di sana, menunggu, napas ditahan, sementara bau hangus mulai merayap lagi. Beberapa menit kemudian, suara kompor dimatikan. Ada bunyi air menyiram sesuatu, lalu bunyi kain dibanting ke ember. Ibu bergumam lagi, kali ini lebih lirih, hampir seperti doa. Tapi nada suaranya
tidak menyerupai doa yang biasa ku dengar. Aku mundur cepat ke kamar sebelum langkahnya mendekati lorong. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, kulihat ia lewat dengan tangan kosong, wajahnya biasa saja, seolah tidak baru saja melakukan sesuatu di dapur yang bisa membahayakan rumah ini. Ia berhenti sebentar di depan pintu kamarku, menatap gagangnya, lalu berlalu. Baru setelah aku yakin ia kembali ke kamarnya, aku keluar lagi. Kaki-kakiku lemas, tapi aku memaksa diri berjalan ke rak kecil tempat kuletakkan ponsel tadi. Video masih merekam. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan menekan stop. Layar menampilkan durasi beberapa menit, cukup lama untuk merekam sebagian besar kegiatannya di dapur malam ini. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang di samping Raka yang masih tertidur lelap. Suara dengkurnya halus, seperti milik anak kecil yang kelelahan bermain. Perlahan, aku memutar video itu. Gambar mungkin tidak terlalu jelas karena cahaya remang, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Di layar, tampak ibu berdiri di depan kompor. Di atas api, ada wajan besar berisi sesuatu yang hitam dan tebal. Di sampingnya, kulihat tumpukan kain dan kertas, sebagian sudah menghitam di ujungnya, seolah sudah beberapa kali dijilat api. Ibu menggunakan penjepit logam untuk memegang ujung kain, mencelupkannya sebentar ke minyak panas, membiarkannya menghitam, lalu mengangkatnya dan melemparkannya ke sebuah ember logam di lantai. Asap tipis mengepul. Di meja sudut, tepat di bawah lemari bumbu, aku melihat map plastik bening tadi, terbuka dengan lembaran kertas yang tampak familiar. Ia menatapnya sebentar, menghela napas, lalu menutupnya kembali. "Ayo, cepat selesai," kudengar ia bergumam. "Sebelum ada yang curiga, rumah ini harus berganti wajah." Kata-kata itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Rumah ini harus berganti wajah. Berganti wajah dengan cara apa? Dengan api, dengan kebakaran yang akan membakar dinding, perabot, mungkin juga kami yang ada di dalamnya. Aku menghentikan video, napasku megap-megap seperti habis berlari jauh. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping Raka, memandangi wajahnya yang tenang dan menyadari sesuatu yang menakutkan. Jika aku tidak melakukan apa-apa, bukan hanya dapur yang bisa menjadi korban eksperimen ibu. Suatu saat, mungkin api itu akan menyentuh kamar kami. Dan ketika itu terjadi, mungkin tidak akan ada lagi kesempatan untuk bangun dan mencium bau hangus lebih dulu. Pagi berikutnya, aku merasa seperti orang yang hidup di dua dunia. Di satu sisi, dunia yang terlihat, meja makan, sarapan sederhana, suara sendok beradu dengan piring, Raka yang menguap sambil membuka ponsel. Di sisi lain, dunia yang hanya aku yang tahu. Rekaman malam tadi, kain-kain gosong, wajan hitam, kalimat ibu tentang rumah yang harus berganti wajah. "Ada apa? Kok melamun?" tanya Raka sambil mengoles selai ke rotinya. Aku menatapnya lama. Wajahnya begitu tenang, begitu polos. Ia bahkan tidak sadar betapa rentannya posisi kami di rumah ini. "Mas," suaraku nyaris hanya bisikan. "Mas percaya kalau ada orang yang sengaja main-main dengan api di rumah sendiri?" Raka mengerutkan kening. "Maksud kamu?" "Misalnya," lanjutku pelan, "ada orang yang sengaja bikin kebakaran kecil biar kelihatan kacau. Tapi sebenarnya semua sudah disiapkan." Raka tertawa, menggeleng. "Kamu kebanyakan nonton berita kriminal, Nay. Hidup kita saja sudah repot sama warung. Tidak usah nambah-nambah takut." Aku menarik napas dalam. Di sisi lain meja, ibu pura-pura sibuk mengaduk teh di cangkirnya. Tapi aku tahu ia mendengarkan. Cara tangannya berhenti sepersekian detik saat aku menyebut kata sengaja, lalu bergerak lagi, membuatku yakin. "Aku cuma tanya," kataku akhirnya. "Soalnya kemarin tukang servis bilang kalau sering ada api dan bau hangus di dapur, lama-lama bisa jadi kebakaran beneran." "Tukang servis itu mau cari kerjaan saja," potong ibu, suaranya terdengar ringan, tapi matanya tajam.
Jangan dibesarkan. Ibu sudah puluhan tahun di dapur, tidak pernah apa-apa. Puluhan tahun. Kata itu meluncur begitu saja, tetapi di telingaku terdengar seperti ancaman halus, seolah ia sedang mengatakan, "Aku lebih tahu dari kamu. Jangan coba-coba campur tangan." Siang itu, setelah Raka pergi belanja stok barang dan aku sendirian di rumah dengan ibu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. "Bu, saya ini tukang servis gas kemarin. Maaf kalau lancang. Kalau ibu merasa perlu cek hal lain di rumah, saya ada kenalan teman saya yang kerja di bagian safety dan asuransi. Kadang, kalau ada hal yang tidak wajar, lebih baik diperiksa dari awal." Aku menatap pesan itu lama. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang terasa seperti tali kecil yang dilemparkan padaku di tengah air yang bergelombang. Aku membalas singkat dengan hati-hati. "Boleh minta kontaknya, Pak?" Beberapa menit kemudian, ia mengirim nomor lain dengan keterangan singkat. "Teman saya, namanya Randi. Dia pernah urus kasus asuransi kebakaran. Orangnya baik dan tidak suka main-main." Aku menyimpan nomor itu diam-diam, tanpa menuliskan nama yang jelas, hanya simbol kecil yang tidak mencolok. Hatiku berdebar kencang. Mungkin aku terlalu jauh, mungkin aku berlebihan, tapi setelah melihat rekaman video itu, rasanya jauh lebih berbahaya untuk tidak melakukan apa-apa. Sore harinya, saat Raka mengantarkan pesanan ke pelanggan dan ibu keluar sebentar ke rumah tetangga untuk arisan, aku nekat menghubungi nomor Randi. "Halo, ini dengan siapa?" Suaranya terdengar tegas, namun tidak menyeramkan. "Maaf Pak, saya Naya, teman dari tukang servis gas yang Bapak kenal. Katanya Bapak pernah urus masalah asuransi dan kebakaran. Ada jeda sebentar di ujung sana." "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menelan ludah. Lidahku terasa berat, tapi aku memaksa kata-kata keluar. "Kalau misalnya ada orang yang sepertinya sengaja bikin dapur sering gosong, sering ada api tidak jelas, dan di rumah itu ada polis asuransi kebakaran, itu hal biasa atau mencurigakan?" Randi tidak langsung menjawab. Kudengar ia memindahkan telepon dari satu tangan ke tangan lain, mungkin mengambil posisi lebih nyaman. "Kalau cuma sekali dua kali, bisa saja kebetulan," katanya. "Tapi kalau berulang dan ada motif keuangan, biasanya kami anggap mencurigakan." "Kenapa, Bu? Ini soal rumah ibu sendiri?" Aku menghembuskan napas pelan. "Soal rumah mertua saya, di mana saya tinggal sekarang." Kali ini jedanya lebih lama. "Begini, Bu Naya." Suaranya terdengar lebih hati-hati. "Saya bukan polisi, tapi saya pernah lihat orang sengaja membuat dapur terlihat sering bermasalah, supaya suatu saat ketika benar-benar terjadi kebakaran, semua orang mengira itu kecelakaan biasa. Mereka lupa, pihak asuransi tidak sebodoh itu. Ada audit, ada laporan, ada tetangga yang bisa jadi saksi. Kalau memang ada yang tidak wajar, bisa berbalik ke mereka." Aku terdiam, suara jantungku berdetak di telinga. "Kalau ibu curiga," lanjutnya, "jangan dihadapi sendirian. Minimal, catat kejadian-kejadian aneh. Simpan bukti kalau ada. Dan kalau sampai ada kejadian besar, lapor. Jangan mau disalahkan." Kalimat "jangan mau disalahkan" itu seperti menamparku. Sejak awal menikah, aku terbiasa disalahkan secara halus untuk banyak hal. Mangkuk retak, baju Raka yang kusut, pintu yang lupa dikunci. Semuanya bisa diarahkan ke menantu. Kalau nanti dapur terbakar, sangat mudah bagi ibu untuk menunjukku sebagai sumber masalah. Menantu yang tidak bisa diatur, yang tidak paham dapur, yang ceroboh. "Saya punya sedikit rekaman," kataku pelan. "Kalau saya kirim, Bapak bisa lihat. Saya tidak tahu apakah ini cukup penting atau tidak." "Bisa," jawabnya. "Tapi hati-hati. Pastikan tidak ada yang lihat. Dan jangan kirim kalau ibu merasa jaringan tidak aman. Simpan dulu. Yang penting ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi."
Setelah menutup telepon, aku merasa lututku lemas. Di satu sisi, aku lega karena ada orang di luar rumah ini yang tahu sedikit tentang apa yang kualami. Di sisi lain, aku takut. Takut karena berarti kecurigaanku bukan sekadar bayangan. Malam itu, hawa di rumah terasa lebih panas. Bukan hanya karena udara, tapi karena tegang yang tidak kuucapkan. Raka kembali tertidur pulas setelah teh ibu. Aku berpura-pura meneguk, tapi menyisakan sebagian besar di cangkir. "Tehnya tidak habis?" tanya ibu sambil melirik. "Perutku agak tidak enak, Bu," jawabku. "Saya simpan dulu, nanti saya minum lagi." Aku membawa cangkir itu ke kamar, diam-diam menumpahkan isinya ke pot tanaman di pojok kamar mandi. Aku tidak tahu apakah ibu menaruh sesuatu di dalamnya atau tidak. Mungkin tidak, mungkin aku yang terlalu curiga. Tapi malam-malam belakangan mengajariku bahwa insting perempuan kadang lebih jujur daripada kata-kata manis orang sekeliling. Sekitar lewat tengah malam, suara itu datang lagi. Suara kompor dinyalakan, wajan diletakkan, kain digerakkan, gumaman lirih. Bau hangus menyeruak, kali ini bercampur sedikit dengan bau minyak tanah atau sesuatu yang lebih tajam. Aku bangkit lebih cepat dari malam-malam sebelumnya. Ponsel sudah kuselipkan di saku sejak tadi. Kali ini aku tidak hanya ingin merekam diam-diam dari jauh. Pelan-pelan aku berjalan ke arah dapur, berhenti di sudut yang sama. Saat menengok sedikit dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna, aku bisa melihat lebih jelas. Wajah ibu dipenuhi keringat, meski malam cukup sejuk. Di depannya, sebuah wajan besar hampir penuh dengan sesuatu yang hitam. Di lantai, ember logam yang tadi kulihat di video menampung potongan kain gosong dan kertas yang tampak hangus sebagian. Kalau api datang dari sini, semua orang akan bilang dapur memang sering bermasalah. Kudengar ia bergumam. Dan kalau ada yang mati, mereka akan bilang, "Kasihan, musibah." Tubuhku gemetar. Ada mual yang naik dari perut, ingin kupaksa keluar. Rayuan kecil di hatiku berkata, "Mundur, tutup pintu kamar." Pura-pura tidak tahu, tapi sisi lain yang lebih keras bersuara. "Kalau kamu diam sekarang, mungkin besok kamu tidak sempat menyesal." Aku merogoh ponsel dari saku. Tanpa berpikir terlalu lama, aku menekan tombol rekam lagi dan mengangkat ponsel sedikit, mengambil sudut yang lebih jelas. Kali ini bukan hanya bayangan. Wajah ibu terlihat setengah, cukup untuk dikenali. Tangan, wajan, kain, dan kertas yang sengaja digoreng gosong, semuanya terekam. Rumah ini sudah terlalu lama menelan aku, gumamnya pelan, suaranya parau. Lebih baik habis sekalian daripada aku yang pelan-pelan habis di dalamnya. Kalimat itu membuatku berhenti, bernapas beberapa detik. Di balik semua yang ia lakukan, ada luka dan frustrasi yang tidak kukenal. Tapi, kecuali api punya cara memilih hanya membakar rasa sakit, kebakarannya akan tetap menyambar siapa saja yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, ponselku bergetar pelan. Notifikasi kecil muncul di layar. Pesan masuk. Suara getaran itu nyaris tidak terdengar, tapi dalam keheningan lorong, bunyinya terasa seperti ledakan. Ibu menoleh tajam ke arah pintu. "Siapa di sana?" Suaranya meninggi. Aku buru-buru menurunkan ponsel, menempelkannya ke dada. Napasku memburu. Pintunya bergeser sedikit lebih lebar. Tatapan ibu menembus gelap. Untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, kami saling menatap dari kejauhan. Aku dengan ponsel di tangan, ia dengan wajan di atas api. "Naya," suaranya kini lebih pelan, tapi jauh lebih berbahaya. "Kamu belum tidur?" "Naya?" Suaranya mengulang, kali ini lebih pelan lagi. "Kamu belum tidur?" Aku bisa merasakan telapak tanganku basah. Ponsel hampir saja meluncur dari genggamanku. Otakku berpacu mencari alasan, kebohongan kecil yang cukup masuk akal
untuk menjelaskan kenapa aku berdiri di lorong pada tengah malam dengan wajah setegang ini. "Iya, Bu," jawabku akhirnya. Suaraku serak. "Aku mau ke kamar mandi. Bau hangusnya bikin aku mual." Ibu memandangku lebih lama. Api di kompor masih menyala, wajan masih di atasnya. Asap tipis bergerak lambat di udara dapur seakan ikut menonton percakapan kami. "Ke kamar mandi?" Ia mengulang pelan. Dengan ponsel di tangan, aku menunduk sebentar, baru sadar ponselku masih kugenggam erat di dada. "Refleks, Bu," kataku, memaksa senyum tipis. Sekalian bawa, takut kalau gelap. Dia menghela napas, tapi bukan napas lega. Lebih mirip seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu perlahan, ia memutar knob kompor. Api mengecil lalu padam. Wajan masih mengepul, isi hitam di dalamnya mengkilap terkena sisa cahaya. "Masuk," katanya tiba-tiba. Tubuhku menegang. "Jika ganggu, saya balik saja ke kamar, Bu. Nanti saya..." "Masuk, Naya." Ulangnya, kali ini tidak ada ruang untuk penolakan. Kaki-kakiku seperti tertancap di lantai, tapi entah bagaimana aku menemukan diriku melangkah ke dalam dapur. Ruangan itu terasa lebih panas dari biasanya, meski api sudah padam. Udara di dalam seperti penuh, berat, syarat dengan sesuatu yang bukan hanya asap. Ibu berdiri di sisi wajan, tangan kirinya bertumpu di meja. Ia mengisyaratkan agar aku mendekat. Di lantai, ember logam berisi potongan kain dan kertas gosong memancarkan bau menyengat, membuat kepalaku sedikit pusing. "Kamu cium bau ini?" tanyanya pelan. "Iya, Bu," jawabku jujur. "Dari tadi, bau hangus itu," katanya. Menatap permukaan wajan, bukan menatapku, mengusir tikus, tahu? Aku mengerutkan kening. "Tikus? Rumah ini banyak tikusnya," lanjutnya. "Mereka datang diam-diam, menggerogoti dapur perlahan. Tidak kelihatan di siang hari, tapi malam-malam mereka berkeliaran." Ia menoleh, menatapku tajam. Ada tikus yang bisa dilihat, ada juga tikus yang cuma kelihatan dari jejaknya. Aku tidak langsung mengerti apakah ia bicara tentang hewan atau tentang sesuatu yang lain. Tapi caranya mengucapkan kata tikus membuatku yakin ia sedang membicarakan lebih dari sekadar binatang kecil. "Ibu masak apa malam-malam begini?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Kok harus sampai menggoreng kain dan kertas? Sudut bibirnya bergerak sedikit. Bukan senyum, lebih seperti refleks menahan sesuatu yang pahit. "Kamu sudah lihat kan? Tidak perlu pura-pura lagi." Aku membeku. Kata-katanya seperti menampar. "Lihat apa, Bu?" Suaraku bergetar. Ibu menunjuk wajan dengan dagunya. "Rekaman. Kamu kira ibu tidak tahu? Kamu pikir kamu orang pertama di rumah ini yang berusaha merekam ibu?" Darahku serasa surut ke telapak kaki. "Saya tidak mengerti, Bu." Ia terkekeh, pendek dan kering. "Kamu ini anak muda. Pegang ponsel kemana-mana. Matamu tadi malam tidak pandai berbohong, Naya. Ibu sudah lihat dari cara kamu menatap pintu dapur. Kamu kira ibu tidak tahu ada yang mengawasi?" Aku ingin menyangkal, tapi lidahku terasa berat. Di depan kami, wajan masih mengepul pelan, seolah ikut jadi saksi. "Ibu," kataku akhirnya, "kalau memang ada yang ibu sembunyikan, kenapa tidak bilang terus terang? Kenapa buat dapur seperti ini? Kenapa harus ada bau hangus setiap malam?" Ibu menghela napas panjang. Tangannya mematikan sisa api di kompor, meski tadi sudah padam, seolah memastikan betul-betul. "Kamu tahu berapa lama ibu hidup di rumah ini?" tanyanya perlahan. Aku diam. Aku tahu ia tidak ingin angka persis. Ia ingin didengar. "Lebih lama dari usia kamu," lanjutnya. Matanya menerawang ke dinding yang menghitam di dekat ventilasi. Dari rumah ini masih sempit, bocor, sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Dari ibu masih kuat berlari ke pasar, sampai lutut ibu mulai sakit naik turun tangga. Ia meraba ujung meja, seperti mencari pegangan pada sesuatu yang tidak terlihat. "Dulu, waktu Bapak Raka masih hidup,
Dapur ini tempat paling hangat di rumah. Kita masak bersama, tertawa. Tapi setelah dia pergi, dapur ini jadi satu-satunya tempat di mana ibu merasa masih punya kendali. Aku ingin merasa iba. Sebagian kecil dari hatiku memang tergerak. Tapi di sekeliling kami, bau hangus dan ember berisi potongan kain gosong mengingatkanku bahwa ini bukan sekadar cerita kehilangan. Lalu apa hubungannya dengan suaraku melemah? Ini semua? Ibu menatapku. Kali ini tatapannya telanjang tanpa lapisan pura-pura. Ada kelelahan di sana, ada luka, tapi juga ada sesuatu yang lebih gelap. Waktu bapak kamu mati, katanya pelan, ibu tidak punya apa-apa, hanya rumah ini. Saudara-saudara, ibu bilang, jual saja. Anak laki-laki kamu belum tentu mau tinggal dengan kamu saat sudah punya keluarga. Nanti kamu diusir, katanya. Kamu cuma beban. Ia menyipitkan mata, seolah mengingat kembali kata-kata yang menghantamnya berkali-kali. Tapi Raka tidak begitu, Bu. Potongku. Dia sayang sama ibu. Dia ajak saya tinggal di sini juga karena ingin menemani ibu. Ibu tersenyum miring. Iya, dia bawa kamu, dan sejak kamu datang, rumah ini pelan-pelan tidak lagi terasa milik ibu. Aku terdiam, perih menyentuh dadaku. Maksud ibu, saya merebut rumah ini? Ibu tidak bilang begitu. Jawabnya cepat, tapi tidak sepenuhnya menyangkal. Tapi kamu bawa ide-ide baru. Raka mulai bicara tentang renovasi, tentang sertifikat, tentang warisan untuk nanti. Tiba-tiba, rumah yang ibu jaga puluhan tahun jadi angka-angka di kertas. Nilainya, pembagiannya, siapa dapat apa. Oh, perlahan, kepingan-kepingan lain mulai menyatu. Polis asuransi, bau gosong, kebiasaan di dapur, kata-kata tentang rumah yang harus berganti wajah. Ibu takut rumah ini diambil? Tanyaku pelan. Ia mengangkat dagu, matanya berkilat. Ibu takut menjadi tamu di rumah sendiri. Seperti kamu merasa jadi tamu selama ini, Naya. Ia mendekat setapak. Bedanya, kamu masih punya masa depan di luar sini. Ibu hanya punya dinding dan atap ini. Kalau semua ini hilang, ibu tidak punya apa-apa. Apa karena itu ibu main api? Suaraku bergetar. Ibu terdiam sebentar. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Kalau rumah ini terbakar dan dinyatakan musibah, jelasnya, tenang seperti sedang menjelaskan resep masakan, ibu akan dapat uang cukup untuk membeli rumah kecil yang benar-benar milik ibu. Tanpa menantu, tanpa anak yang penuh rencana. Hanya ibu dan tembok yang tidak akan menjatuhkan ibu. Aku menatapnya tidak percaya. Lalu kami? Tanyaku. Saya dan Raka, kalau kebakarannya membesar, kalau ada yang terjebak di dalam, ibu tidak takut? Matanya bergetar sejenak. Ibu bukan bodoh, Naya. Ibu hitung semua. Rencananya, kebakarannya kecil saja. Di dapur, malam saat kalian tidak di rumah, atau saat kalian pergi. Ibu tahu kapan kamu di warung, kapan kamu pulang. Semua bisa diatur. Kecuali hidup, kataku lirih. Kecuali api yang tidak mau diatur. Ia mengangkat bahu, gerakan yang menyakitkan untuk dilihat. Lebih baik mati di api yang ibu nyalakan sendiri, daripada pelan-pelan habis dimakan rasa takut. Dadaku terasa sesak. Ada bagian dari ceritanya yang bisa ku mengerti. Sebagai perempuan, sebagai manusia yang takut kesepian. Tapi, cara ia menghadapi ketakutan itu sama sekali tidak bisa ku terima. Polis asuransi itu, napasku berat. Ibu libatkan nama Raka juga. Tentu, jawabnya tanpa ragu. Supaya tidak mencurigakan. Rumah atas nama keluarga. Kalau uangnya cair, uang itu akan dianggap milik bersama. Tapi ibu sudah tahu bagaimana membuatnya mengalir ke arah yang ibu pilih. Kata-katanya membuatku merinding. Ibu tidak sadar, kataku pelan. Kalau yang ibu lakukan ini bukan cuma penipuan. Ini bahaya untuk kita semua. Untuk rumah tetangga juga. Api tidak kenal batas.
Makanya ibu latihan, sahutnya tenang. Supaya nanti semua terlihat wajar. Dapur sering gosong, tetangga sudah terbiasa cium baunya. Kalau suatu hari ada api besar, semua akan bilang, "Ah, dapur memang bermasalah dari dulu." Aku teringat tukang servis gas, bau gosong yang berlapis, komentar Randi tentang orang yang melatih dapurnya. "Kalau pihak asuransi tahu?" tanyaku. Suaraku lirih tapi tajam. "Kalau mereka lihat pola gosong ini, kalau mereka tahu ada latihan di dapur, kalau ada rekaman ibu main api malam-malam." Untuk pertama kalinya, raut wajah ibu berubah. Bukan lagi hanya lelah dan keras kepala. Ada sesuatu yang lain menyelinap. Takut. "Siapa yang mau kasih tahu mereka?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. "Kamu?" Aku menatapnya lama. Kalau itu satu-satunya cara, menghentikan ini, mungkin iya. Dapur mendadak terasa lebih sempit. Dinding seperti mendekat, menekan kami berdua ke tengah. Di luar, rumah masih hening. Raka masih tertidur. Tetangga mungkin sudah menutup pintu. Hanya aku dan ibu dan semua rahasia yang menghitam di udara. "Jangan sok berani, Naya," bisiknya. "Kamu menantu di sini. Kamu tinggal di bawah atap ibu. Kamu makan dari dapur ini. Kalau kamu buka mulut sembarangan, kamu yang akan kelihatan serakah di mata orang." Aku menarik napas panjang, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Kalau saya diam," kataku, "dan suatu hari rumah ini benar-benar terbakar, mungkin saya tidak akan sempat menjelaskan apapun. Mungkin saya sudah jadi abu duluan, sebelum bisa minta maaf pada diri sendiri karena membiarkan semua ini terjadi." Sekilas, sesuatu bergetar di matanya. Entah rasa bersalah, entah hanya bayangan cahaya. "Ibu," lanjutku, "kalau ibu benar-benar tidak ingin jadi tamu di rumah sendiri, kenapa tidak bicara? Kenapa pilih cara paling berbahaya untuk semua orang?" Ia memalingkan wajah, rahangnya mengeras. "Karena kalau ibu bicara baik-baik, tidak ada yang peduli. Tapi kalau rumah sudah jadi arang, semua baru akan menoleh." Itu adalah kalimat paling jujur dan paling mengerikan yang pernah kudengar darinya. Aku menatap wajan, kain-kain gosong, ember, map asuransi yang terselip di lemari. Lalu menatap ponsel di tanganku yang masih merekam setiap detik percakapan ini. Saat itulah aku sadar, malam ini bukan cuma tentang bau hangus yang mengusik tidurku. Ini tentang api yang lebih besar dari dapur. Dan aku tidak bisa lagi berdiri sebagai penonton di lorong. Aku menekan tombol stop di ponsel diam-diam, menyimpan rekaman yang mungkin akan mengubah semua yang terjadi setelah malam ini. Pagi itu, matahari terasa terlalu terang untuk rumah yang menyimpan begitu banyak asap tak terlihat. Aku duduk di tepi ranjang, masih memegang ponsel yang berisi rekaman dari dapur. Raka mulai bergerak pelan di sampingku, mengerjapkan mata, lalu menguap panjang. "Kamu sudah bangun?" tanyanya setengah sadar. "Iya," jawabku pelan. "Dari tadi." Ia menggosok wajahnya, lalu tertawa kecil. "Aneh, ya. Belakangan ini aku bisa tidur pulas sekali. Biasanya suara motor lewat saja bisa bikin kebangun." Aku menatapnya lama. Ada kalimat yang menggelantung di ujung lidahku, tapi tidak langsung berani kuucapkan. "Teh dari ibu." Tidur terlalu nyenyak. Dapur yang terus bekerja tengah malam. "Mas," kataku akhirnya, "kalau aku bilang ada sesuatu di rumah ini yang bisa membahayakan kita, Mas mau dengar?" Raka mengerutkan kening, kini lebih sadar. "Maksud kamu apa, Nay? Kamu sakit?" Aku menggeleng. "Aku tidak sakit. Aku baru saja lihat sesuatu dan dengar sesuatu dari ibu di dapur." Ia tertawa gugup. "Kamu ribut dapur lagi." Aku menarik napas pelan, lalu membuka galeri ponsel. Tanpa banyak bicara, ku tekan video terakhir. Layar menampilkan dapur kami yang remang, ibu yang berdiri di depan kompor, wajan berisi gosong, ember kain dan kertas hangus di lantai. Suara ibu mengalun dari speaker kecil ponsel.
Rumah ini sudah terlalu lama menelan aku. Lebih baik habis sekalian daripada aku yang pelan-pelan habis di dalamnya. Raka terdiam. Guratan di keningnya makin dalam. Napasnya tertahan. Aku tidak menghentikan video. Rekaman berlanjut ke momen ketika ibu bicara tentang asuransi, tentang dapur yang sengaja dibuat sering bermasalah, tentang kebakaran kecil yang akan terlihat seperti kecelakaan. Sampai akhirnya, suara ibu bergetar ketika ia mengucapkan kalimat tentang menjadi tamu di rumah sendiri, tentang dinding dan atap yang ingin ia miliki seutuhnya. Saat video berhenti, kamar menjadi sangat sunyi. Aku bisa mendengar detak jam di dinding dan suara ayam tetangga di kejauhan, tapi semuanya terasa jauh. Raka memandang layar ponsel, lalu menatapku, lalu kembali ke layar. "Ini kamu rekam kapan?" "Tadi malam," jawabku. "Setelah bau hangus itu lagi-lagi datang." "Aku tidak dengar apa-apa," katanya lirih. "Tepat itu masalahnya, Mas," kataku. "Kamu selalu tidur terlalu pulas. Kamu selalu tidak dengar apa-apa." Ia mengusap wajahnya. Kali ini bukan karena mengantuk. "Kamu serius mengira ibu sengaja mau bakar rumah?" "Aku tidak mengira," sahutku pelan. "Ibu sendiri yang bilang. Kamu dengar barusan?" Raka berdiri, mondar-mandir kecil di dalam kamar. "Tidak mungkin. Ibu tidak sejauh itu. Dia cuman takut sendirian. Dia cuma keras kepala." Aku ingin berkata, takut tidak pernah membenarkan bermain dengan api. Tapi, aku tahu kalimat itu akan terdengar seperti tuduhan pada ibunya, bukan pada perbuatannya. Jadi, aku mengubah cara bicara. "Mas," kataku, "aku paham ibu takut. Aku juga takut. Tapi rasa takut yang diubah jadi api bisa membunuh kita semua, termasuk ibu sendiri." Raka berhenti melangkah. Matanya memerah, entah karena belum sepenuhnya bangun atau karena sesuatu di dalam dirinya baru saja retak. "Apa yang kamu mau aku lakukan?" tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat, karena jawabannya bukan cuma soal dapur, kompor, atau asuransi. Jawabannya menyangkut hubungan seorang anak dengan ibunya, hubungan seorang suami dengan istrinya, dan rumah yang selama ini mereka sebut tempat berlindung. "Aku mau kita berhenti berpura-pura," jawabku. "Aku mau kita hadapi ini sama-sama. Bukan aku sendirian, bukan Mas sendirian, dan bukan ibu sendirian dengan api di dapur." Raka menghembuskan napas panjang. "Kamu mau lapor polisi?" "Kalau perlu, iya," kataku jujur. "Setidaknya ada orang luar yang tahu, bukan cuma kita bertiga yang saling menyimpan rahasia di bawah atap yang sama." Ia menatapku lama, seolah menimbang apakah aku masih perempuan yang sama yang dulu dinikahinya. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Baik," katanya. "Sebelum itu, aku mau bicara dulu dengan ibu. Tapi tidak cuma berdua, kamu ikut, dan aku mau ada orang lain yang dengar, minimal Pak RT atau tetangga yang kami percaya." Hatiku sedikit lega. Ini bukan keputusan mudah baginya, tapi dia memilih keluar dari lingkaran kebisuan yang terlalu lama membelenggunya. Pagi itu, setelah ibu selesai mandi dan mulai sibuk di dapur seperti biasa, Raka memanggilnya ke ruang tengah. Suaranya datar, tidak keras, tapi ada tepi tajam yang tidak pernah kudengar sebelumnya. "Bu, bisa sebentar? Ada yang ingin kami bicarakan." Ibu keluar dari dapur dengan tangan masih basah, mengelapnya di celemek. Matanya bergerak dari wajah Raka ke wajahku, lalu kembali lagi. "Ada apa? Kok tegang begitu?" Kali ini, bukan hanya kami bertiga. Di sofa sudut, duduk Pak RT dengan wajah cemas, dan di kursi plastik dekat pintu, tetangga kami, Bu Dini, yang kebetulan beberapa kali mengeluhkan bau hangus dari rumah ini lewat pesan. Raka sengaja mengundang mereka dengan alasan ada hal tentang keamanan rumah. "Ibu," kata Raka, "ini bukan untuk mempermalukan siapa-siapa, tapi ada sesuatu yang harus kita hadapi." Ibu tertawa kering.
Kamu bicara seperti pejabat mau kasih pengumuman, Rak. Ini di rumah sendiri, santai saja. Raka menghela napas. Ia menoleh sebentar ke arahku, seolah meminta kekuatan. Aku mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Ada yang ingin kami tunjukkan, Bu, kataku pelan. Kali ini, aku memutar video itu bukan hanya untuk kami berdua, tapi untuk semua yang ada di ruangan. Suara dapur remang, wajan gosong, potongan kain, kata-kata ibu tentang rumah yang harus berganti wajah, tentang api yang dilatih, tentang asuransi. Setiap kalimat jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Di wajah Pak RT terlihat jelas keterkejutan. Budini menutup mulutnya dengan tangan. Raka menunduk, menatap lantai, kedua tangannya mengepal. Ibu tidak langsung bicara. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat orang yang merasa bersalah. Lebih seperti seseorang yang kelelahan berlari dan baru saja menyadari bahwa semua pintu di ujung gang buntu. Saya harus menjelaskan, katanya akhirnya. Suaranya serak. Pak RT menghela napas perlahan. Bu, ini serius. Kalau betul ada rencana main-main dengan api dan asuransi, ini bukan cuma urusan keluarga. Ini bisa jadi urusan hukum, dan ini menyangkut nyawa. Ibu mendongak, matanya berapi-api. Nyawa? Ulangnya. Kalian pikir nyawa ibu selama ini tidak pernah dalam bahaya? Hidup sendirian di rumah besar yang pelan-pelan dirampas rencana orang lain? Tidak ada yang mau merampas, Bu. Potong Raka, nada suaranya pecah. Kalau ibu merasa begitu, kenapa tidak bicara dengan aku? Kenapa pilih cara paling berbahaya? Karena kamu anak, dan kamu akan selalu pilih istrimu pada akhirnya. Jawab ibu lurus. Ibu cuma mempercepat apa yang memang akan terjadi. Rumah ini akan hilang. Bedanya, kalau ibu diam, ibu hilang tanpa apa-apa. Kalau ibu bergerak, mungkin ibu bisa berdiri lagi di tempat lain. Kalimatnya membuat ruangan hening. Tidak ada yang bisa langsung membantah rasa takut seorang perempuan tua. Tapi tidak ada juga yang bisa membenarkan cara ia mencoba melarikan diri dari ketakutan itu. Bu, suara Pak RT akhirnya terdengar. Lembut tapi mantap. Saya sudah lama jadi ketua lingkungan. Saya sering lihat orang takut. Takut miskin, takut sendiri, takut tua. Tapi saya juga lihat apa yang terjadi kalau rasa takut diubah jadi api. Tidak pernah ada ending yang baik. Ia menatap ibu dalam. Kalau betul, ibu sudah hitung semua. Ibu juga harus hitung kemungkinan paling buruk. Kalau api itu menyambar kamar Naya dan Raka. Kalau tetangga ikut kena. Kalau pihak asuransi curiga dan bukan uang yang datang, tapi polisi dan tuntutan. Ibu menutup mata. Di pipinya ada satu garis tipis air mata yang turun cepat lalu hilang di seka. Sekarang begini, Bu, lanjut Pak RT. Sebelum hal ini melebar, kami minta ibu berhenti. Berhenti main-main dengan api. Berhenti melatih dapur. Kalau perlu, kami panggil petugas pemadam atau pihak keamanan untuk cek kondisi dapur, selang, dan sebagainya. Dan soal asuransi, kalau memang ada yang janggal, lebih baik jujur dari sekarang daripada dipaksa jujur nanti. Seruan kecil terdengar dari ibu. Kalau kalian lapor, ibu yang habis, katanya pelan. Ibu yang akan terlihat serakah. Raka mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Bu, kalau ibu teruskan, bisa jadi bukan cuma terlihat serakah, bisa jadi dianggap penjahat. Aku tidak mau itu terjadi. Untuk ibu, untuk kita semua. Ia mendekat, berlutut di depan ibunya. Kalau ibu takut sendirian, bilang, kalau ibu merasa rumah ini bukan rumah ibu lagi, kita bicarakan. Kita bisa pisah, tinggal baik-baik. Aku dan Naya bisa cari kontrakan lagi. Rumah ini bisa kita atur sama-sama. Tapi jangan lagi pakai api untuk menyelesaikan apapun. Untuk pertama kalinya, sejak percakapan dimulai, keras kepala di mata ibu mulai retak. Ia menatap anaknya yang berlutut di depannya, menatapku, menatap ponsel di meja yang menjadi saksi bisu semuanya. Perlahan,
Bahunya turun, seperti beban besar turun sedikit demi sedikit. "Kalau kalian pergi," katanya lirih, "ibu benar-benar sendirian." Raka menghela napas. "Lebih baik ibu sendirian di rumah yang utuh daripada ramai-ramai di rumah yang terbakar." Itu kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. Beberapa minggu setelah hari itu, banyak hal berubah. Dapur kami dicek oleh petugas, selang gas diganti, kompor dibersihkan, wajan gosong disingkirkan. Ibu sempat dipanggil ke kantor asuransi untuk klarifikasi, didampingi Raka dan Pak RT. Tidak ada tuntutan sampai ke ranah besar, tapi polisnya dibekukan sementara. Ibu kehilangan kesempatan memainkan skenario yang ia susun diam-diam. Aku dan Raka akhirnya memutuskan pindah ke kontrakan kecil dekat warung. Keputusan itu tidak mudah dan malam sebelum pindah, aku menangis diam-diam di kamar. Bukan karena rindu pada rumah, tapi karena perpisahan dengan semua ilusi tentang keluarga yang baik-baik saja. Ibu tinggal sendirian di rumah itu. Hubungan kami tidak langsung membaik. Ada jarak yang butuh waktu lama untuk dirapikan. Tapi setidaknya, sekarang tidak ada lagi bau hangus tengah malam. Tidak ada lagi wajan yang sengaja dihitamkan. Dapur kembali menjadi dapur, bukan medan latihan api. Kadang, saat aku lewat depan rumah lama, aku melihat lampu dapur masih menyala. Tapi sekarang baunya hanya bumbu tumis pagi, bukan kain dan kertas yang digoreng gosong. Dan setiap kali aku mencium sedikit bau hangus dari dapur kontrakan kecilku sendiri, aku refleks mengecek kompor. Bukan karena takut semata, tapi karena aku tahu dari pengalaman bahwa bau hangus seringkali adalah suara peringatan yang lama kita abaikan. Malam itu, saat aku menyiapkan teh untuk Raka, ia menatapku sambil tersenyum. "Kamu tidak takut aku tidur terlalu pulas lagi?" candanya. Aku menggeleng, mengulurkan cangkir. "Selama tehnya aku yang buat, Mas, bukan orang lain." Kami tertawa kecil. Di luar, langit malam tenang. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ada api yang bisa kita jinakkan dengan kompor dan panci. Tapi ada juga api yang cuma bisa padam kalau kita berani menghadapinya, menamainya, dan memutuskan untuk tidak lagi hidup di rumah yang diam-diam sedang dilatih untuk terbakar. Dan kali ini, aku memilih tidak lagi menutup pintu dapur ketika bau hangus datang. Aku memilih mendekat, memeriksa, dan melindungi diriku sendiri sebelum segalanya terlambat.